Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sofianingsih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kuis dari ibu dosen saya, Dr. Dewi Cahyani. Pertanyaan pertama yaitu, sebutkan saja hormon-hormon yang ada di dalam pria yang berperan dalam sistem reproduksinya. Yang pertama ada hormon testosteron dan yang kedua ada hormon prostaglandin. Kedua ini sangat berperan dalam proses reproduksi pria. Kemudian pertanyaan kedua itu, bagaimana sih proses spermatogenesis itu terjadi? Nah, jadi proses spermatogenesis terjadi itu, yang pertama itu sel spermatogonia atau sel indukan itu membelah diri secara mitosis yang menghasilkan sel indukan diploid atau 2N. Kemudian terjadi pembelahan meiosis atau reduksi. Nah, si spermatosit yang 2N ini yang diploid membelah lagi menjadi spermatosit yang haploid atau N. Kemudian hasil dari meiosis itu terjadi perkembangan atau pembelahan kembali menjadi sel sperma yang menghasilkan 2 sel spermatosit. Nah, hasilnya itu untuk kromosom dari laki-laki itu adalah XY dan untuk perempuan itu adalah XX. Nah, sekarang bagaimana sih cara menjaga kualitas sel sperma pada laki-laki itu? Nah, sperma itu kan ada di dalam epididymis dan di dalam testis. Nah, untuk menjaga kestabilan sperma itu agar tetap baik, maka si semennya itu, plasma semennya itu adalah makanan bagi sperma, sehingga cairan semen itu harus stabil. Nah, juga ada suhu itu sangat mempengaruhi bagi sperma, karena ketika suhu di dalam tubuh itu terlalu tinggi maka sperma akan mati, begitu pula ketika suhu di dalam tubuh itu terlalu rendah. Selanjutnya itu alur pengeluaran semen. Semen itu apa sih? Semen itu adalah cairan atau plasma yang menyatu bersama sel sperma. Nah, bagaimana proses alur pengeluaran semen itu? Nah, proses pengeluaran semen itu terjadi dalam 3 porsi. Yang pertama itu hasil dari kelenjar Koper. Kemudian porsi yang kedua itu hasil dari sekresi kelenjar prostat. Nah, hasil dari kelenjar prostat ini biasanya mengandung sel sperma yang paling banyak. Kemudian porsi yang terakhir atau yang ketiga itu porsi yang berasal dari cairan vesicula seminalis. Nah, setelah itu disalurkan ke dalam uretra. Kemudian yang terakhir, apa saja gangguan pada sistem reproduksi pria. Yang pertama itu ada impotensi. Impotensi itu dimana adalah bahasa kitanya itu mandul, ketika seseorang itu tidak bisa mendapatkan keturunan. Kemudian yang kedua ada kanker testis. Kanker testis di mana sel kanker itu tumbuh di dalam testis. Kemudian ada epididimitis. Epididimitis itu adalah terjadi karena adanya radang atau peradangan pada epididymis. Ureteritis juga sama, peradangan pada uretra. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.